Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab ma yajibu i'tiqaduhu fi uluwihi wa ma'iyatihi subhana wa makna kaunihi subhana fis sama wa adillatu dzalik. Bab tentang kewajiban meyakini tentang ketinggian Allah dan kebersamaan Allah dan makna Allah di atas langit serta dalil-dalilnya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Bab ini mirip dengan yang sebelumnya, meskipun perbedaannya hanya pada sifat istiwa dan sifat al-ulu. Ya, kalau bab yang kemarin bagaimana menjamakkan antara Allah bersama hambanya dengan Allah di atas arsy-Nya. Ini bab sebelumnya. Sekarang bab ketinggian Allah. Dua-duanya tentang masalah istiwa dan al-ulu. Kalau sekedar murajaah, apa bedanya sifat uluwullah ketinggian Allah dengan sifat istiwa Allah di atas arsy? Sekedar murajaah, ini sudah pernah kita sampaikan. Nah, apa bedanya? Apa nggak ada beda? Apa bedanya? Nah, ini hampir selesai penjelasan tauhid asma wa sifat. Ya, sudah berapa tahun kira-kira kita kajian mulai dari awal ini? Ya? Sekarang al-ulu sifat zati Allah. Iya. Istiwa sifat yang Allah katakan sifat fi'liyah. Taib. Lanjut yang kedua, apa bedanya? Sama. Taib, ada yang kedua yang mau menjawab. Bedanya sifat uluwullah dan sifat istiwa Allah alal arsy. Nah, sama kalau mungkin dimaknai ketinggian ya. Cuma ada 3 perbedaannya.
Taib, ana husudon, barangkali antum pura-pura lupa ini. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sifat uluwullah, dalilnya misalnya wa huwal aliyul azim. Allah punya nama al-ali, sifatnya al-ulu, ketinggian. Kita setiap kali sujud membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Allah namanya al-a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. A'la artinya Allah yang maha tinggi. Itu sifatnya al-ulu. Sifat ulu, ketinggian, adalah sifat dzatiyah. Sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Adapun sifat istiwa Allah di atas arsy, meskipun istiwa juga maknanya ulu, namun sifat istiwa ini sifat fi'liyah, sifat yang tergantung kepada kehendak Allah. Kapan Allah istiwa di atas arsy? Setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Waladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istawa, tinggi di atas al-arsy. Sifat ulu, sifat dzatiyah. Sifat istiwa di atas arsy, sifat apa? Fi'liyah. Dan ini manfaatnya, faedahnya, seperti yang sudah kita sampaikan, untuk membantah ahlul bid'ah yang mereka memiliki syubhat. Kalau Allah dikatakan istawa, tinggi di atas arsy, sebelum adanya arsy Allah di mana? Maka jawabannya, Allah tetap tinggi di atas semua apa? Makhluknya. Allah sifatnya al-ulu, sifat dzatiyah yang senantiasa melekat pada diri Allah. Paham ya? Kemudian yang kedua bedanya, sifat istiwa itu sifat tinggi, namun ketinggian yang muqayyadah, yang terikat dengan di atas apa? Arsy. Sedangkan sifat ulu, sifat ketinggian secara apa? Mutlak. Allah tinggi di atas semua makhluknya. Paham? Kalau istawa tinggi, betul, arti istawa tinggi, namun tinggi di atas apa? Al-arsy. Ada ikatan tinggi di atas apa? Arsy. Jadi sekali lagi, sifat istiwa itu ketinggian yang terikat dengan di atas arsy, sedangkan sifat ulu itu ketinggian yang apa? Mutlak. Kemudian bedanya yang ketiga, kata para ulama, kalau sifat ulu, al-ulu, itu sifat yang bisa ditetapkan lewat jalur an-naql wal aql. Jalur Al-Quran dan Sunnah, dan juga plus ditambah dalil akal. Paham? Contoh di sini, dalilnya jelas. Al-ulu sifat ketinggian, dalilnya ribuan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, atau lebih dari 1000, atau mungkin bahkan 2000. A'amintum man fis sama sabbihisma rabbikal a'la. Paham? Allah tinggi. Sifat apa? Yang bisa ditetapkan lewat dalil Al-Quran. Demikian pula lewat jalur akal. Kata para ulama seperti kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, wallahu yad'a min a'la la min asfal, li'annal asfal laisa min wasfir rububiyah walal uluhiyati fi syai'. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas, karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara logika, namanya yang mulia itu di atas atau yang di bawah? Naam. Jadi sekali lagi, sifat ketinggian itu dalilnya bisa dari jelas Al-Quran harus, atau dalil dari sunnah itu harus. Cuma ini plus ditambahi dalil apa? Logika. Paham? Logika, akal yang sehat mendukung Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Beda dengan istawa alal arsy, kata para ulama, ini dalilnya hanya dalil naql, tidak bisa ditetapkan lewat dalil apa? Al-aql. Paham? Ya, karena memang kita nggak tahu Allah istawa di atas arsy kecuali dengan apa? Dalil wahyu Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Paham dong? Nah, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membedakan dua bab ini karena memang tadi istawa dengan al-ulu ada 3 perbedaannya tadi. Paham dong? Nah,
Meskipun nanti ketemunya kepada sifat al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kullu hadzal kalam alladzi dzakarahu Allah min annahu faqal arsy wa annahu ma'ana haqqun ala haqiqati. Semua pembahasan ini, yaitu yang disebutkan oleh Allah bahwasanya Dia di atas arsy dan bahwasanya Allah bersama kita, itu hakun, benar adanya, sesuai dengan hakikatnya. Zatnya Allah di atas arsy, Dia tinggi di atas langit, namun Dia bersama kita secara hakikatnya. Namun apakah hakikatnya? Bersentuhan, berikhtilat, bercampur dengan makhluk? Tidak. Ya, sudah kita sampaikan, kata-kata bersama tidak harus nempel, tidak harus dempet, tidak harus berdampingan. Sirna wal qamara ma'ana. Kata orang Arab, kita berjalan di kala malam hari bersama rembulan. Rembulan di atas, sedangkan kita di bawah, dan kemana saja kita pergi, Dia selalu ikut bersama kita. Ini tidak bertentangan antara apa? Ketinggian rembulan dengan kebersamaannya dengan kita. Ini antara makhluk bisa dikatakan demikian, apalagi Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, la yahtaju ila tahrifin, tidak perlu diselewengkan makna istawa, makna ketinggian dan seterusnya. Walakin yusanu anid dununil kadzibah. Namun wajib pembahasan ini dijauhkan dari prasangka-prasangka yang dusta atau yang batil atau yang keliru. Mislu an yudhanna anna dhahira qawli fis sama anna sama tuqilluhu au tudilluhu. Di antara prasangka halusinasi yang batil tentang pembahasan ini, yaitu yang berkaitan dengan firman Allah ya di atas langit, aamintum man fis sama. Kata-kata Allah fis sama, ada mungkin sebagian orang yang berhalusinasi atau berprasangka atau pikirannya memang sudah ngeres tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya tadi ahlul bidah. Mereka tidak mau sami'na wa sadaqna terhadap firman Allah, tidak mau membenarkan, mengimani semua kabar berita dari Allah. Kata mereka, kalau Allah dikatakan di atas langit, apakah maknanya langit menaungi Allah? Tudilluhu, ataukah langit itu memikul membawa Allah? Ini ya pikiran ngeresnya al-bidah. Ya, makanya sebetulnya sudah kita sampaikan dari awal, mereka ini yang musyabbiha. Ya, akal mereka ini penuh dengan virus tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika melewati ayat-ayat hadis-hadis tentang sifat Allah yang terbetik dalam benak mereka, Allah itu ya sifatnya mirip dengan hamba. Allah di langit, berarti Allah dinaungi oleh langit, atau Allah dipikul oleh langit. Itu pikiran apa? Tasbihnya mereka. Namun dari situ kemudian mereka melangkah kepada takwil, menyelewengkan. Oh, berarti bukan maknanya di atas. Karena kalau Allah di atas langit, berarti arsy atau langit itu apa? Memikul Allah. Berarti langit itu lebih besar dari Allah. Itu pikiran ngeresnya mereka. Kalau ahli sunnah tidak, cukup mengatakan Allah di atas langit, selesai. Ya, dan Allahu Akbar. Namun inilah ahlul bid'ah, bedanya dengan ahlu as-sunnah. Di antara halusinasi prasangka yang jelek terhadap Allah, ketika mereka melewati ayat a'amintum man fis sama, ya mereka berhalusinasi bahwasanya langit tukilluhu, memikul Allah, membawa Allah, atau tudilluhu, menaungi Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadza batilun bi ijma'i ahli ilmi. Ini adalah prasangka halusinasi yang batil menurut ijma' para ulama ahli sunnah. Wal iman, ya demikian pula ahli iman. Fa innallaha qad wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Kursinya Allah saja meliputi langit dan bumi. Ya, kata Abdullah bin Abbas, kursinya Allah adalah maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah. Ini sudah kita lewati penjelasannya, pembahasannya. Dan ini adalah sekali lagi akidah ahli sunnah, Allah memiliki al-qadaman,
sebagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kursinya Allah saja lebih besar daripada langit dan bumi, maka bagaimana dikatakan langit memikul Allah atau lebih besar daripada Allah? Ini saja sudah apa? Tidak dibenarkan mengatakan atau berhalusinasi langit menaungi atau memikul Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladzi yumsikus samawati wal arda an tazula. Padahal dialah Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak jatuh atau hancur. Sebagaimana dalam ayat kursi. Apa bunyinya yang berkaitan dengan ini? Bismillah. 6, biar nggak ngantuk. Apalah ayat kursi? Apa perlu dibacakan? Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyu tidak memberatkan Allah untuk apa? Menjaga, memelihara, menahan langit dan bumi agar tidak hancur. Sama dengan ayat ini. Yumsikus samawati wal arda. Allah yang menahan langit dan bumi. Maka tidak bisa ada halusinasi, prasangka kalau Allah di langit berarti maknanya Allah dipikul, dibawa oleh langit atau langit lebih besar daripada Allah. Allahu Akbar. Ya, itu yang wajib untuk kita apa? Ingat. Allah juga berfirman, wa yumsikus sama antaqa'a 'alal ardi. Allah yang menahan langit agar tidak jatuh ke bumi illa bi'idzni, kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kalau Allah yang menahan menjaga langit dan bumi, maka sekali lagi tidak benar prasangka-prasangka halusinasi tentang Allah dinaungi atau dipikul oleh langit ketika kita mengatakan Allah fis sama. Kemudian juga Allah berfirman, wa min ayatihi antakumas sama'u wal ardu bi amrih. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tegaknya langit dan bumi dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi bantahan terhadap halusinasi alil bid'ah yang akhirnya intinya setelah berhalusinasi, setelah mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, lalu mereka pun apa? Mentakwilkan arti fisama atau arti Allah istawa alal al-arsh. Artinya intinya menafikan ketinggian Allah di atas langit atau istiwa Allah di atas arsy. Itu inti pembahasan yang akan dibantah oleh Syekh di sini. Kemudian di syarah dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, beliau mengatakan yubayyinu Syekh rahimallah ma yajib i'tiqadu bin nisbati lima akhbarallah bi an nafsihi min kaunihi fawqal arsy wa huwa ma'ana. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan apa yang diwajibkan atas kita untuk meyakininya. Ini adalah hukumnya fardu ain, akidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim muslimah. Allah fis sama, Allah istawa alal arsy. Ini bagian daripada beriman kepada Allah, ini bagian daripada beriman kepada Rasulullah, ini juga bagian daripada beriman kepada kitab Allah yaitu Al-Quranul Karim, dan juga bahkan termasuk bagian daripada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, akhlak tidak hanya berkaitan antara muamalah hamba dengan hamba, akhlak juga berkaitan muamalah hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara akhlak kepada Allah tasdiqu ma akhbarallah, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tentang sifat-sifatnya. Allah tinggi di atas al-arsy, Allah tinggi di atas langit. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum tahu siapa orang yang paling enggak berakhlak, ya alil bidah, atau orang yang menyimpang dari al-aqidah yang as-sahihah. Kemudian kata beliau, annau yajib al-iman bihi kama akhbar Allah. Wajib mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu ta'wilu wa sarfu an dhahirihi. Dan tidak boleh
mentakwil, menyelewengkan ayat-ayat sifat dari dohirnya. Sebagaimana misalnya yang sudah kita lewati, Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ma mana'aka anta juda lima khalaqtu biyadaya, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan yadaya, kedua tanganku. Kata Imam As-Sabuni yang bermadzhab Asy-Syafi'i, yang hidup di abad 5 Hijriah, dalam kitab beliau yang berjudul apa? Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, beliau mengatakan di muqaddimah kitab itu, Ahlus Sunnah la yuharrifunal kalam al-mawadhihi. Ahlus Sunnah tidak menyelewengkan ayat-ayat sifat dari makna yang sebenarnya. Kemudian beliau mengatakan, katahrifil yadain ila ni'matain au quwatain, tahrifan Mu'tazilah wal Jahmiyah ahlakahumullah. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, Ahlus Sunnah tidak menyelewengkan makna kedua tangan Allah dengan mentakwilkan, mentafsirkannya dengan kedua nikmat atau dua kekuatan seperti kelakuannya kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah. Kemudian beliau iringi dengan doa kejelekan, semoga Allah membinasakan mereka. Ini sekali lagi, Ahlus Sunnah tidak menyelewengkan, tidak mentahrif, tidak mentakwil sebagaimana Mu'tazilah Jahmiyah. Di antara ayat tentang kedua tangan, Allah Ahlus Sunnah menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membagaimanakannya, tanpa menyelewengkannya. Kama yaf'aluhul mu'attilatu minal Jahmiyah wal Mu'tazilah. Sama dengan ini juga. Kelakuan Mu'tazilah Jahmiyah mentakwilkan sifat istiwa Allah di atas aras dengan yang lainnya. Fayas'umun anna dzalika laisa haqiqatan wa innama huwa majaz. Kata mereka Allah di atas langit, Allah di atas aras, itu tidak sesuai dengan hakikatnya, namun itu sekedar majaz, kiasan saja. Ya. Kemudian kata mereka, fayu'awwilunal istiwa 'alal arsy bil istila 'alal mulki. Lalu mereka pun mentakwilkan istawa 'alal arsy dengan istilah menguasai. Sekali lagi, Ahlus Sunnah menetapkan Allah tinggi di atas arsy. Istawa artinya ala wartafa. Kalau Ahlul Bid'ah mengatakan istawa artinya apa? Menguasai. Kenapa mereka mentakwilkan istawa dengan istilah menguasai tadi? Karena sudah terjangkit virus tasbih tadi. Kalau kita mengatakan Allah di atas arsy, nanti arsy-nya Allah lebih besar daripada Allah, berarti Allah butuh kepada arsy. Berarti bukan tinggi di atas. Namun artinya apa? Menguasai arsy. Ini kalau kita kejar pun, nanti mereka sama tadi, mencela-menceli. Ketika kita katakan, kalian tidak mau menetapkan istawa, artinya tinggi di atas arsy, dengan alasan kalau kita menetapkan Allah tinggi di atas arsy, nanti sama dengan makhluk. Padahal kalian juga jatuh ke dalam tasbih yang sama, mentafsirkan istawa menguasai. Bukankah makhluk juga punya sifat apa? Kekuasaan. Mulai dari tingkat RT sampai apa? Raja, presiden, mereka punya sifat apa? Ketua takmir juga punya apa? Kepala rumah tangga juga punya apa? Berarti kalian juga menyerupakan Allah dengan apa? Kalau mereka mengatakan beda kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk, demikian pula beda istawa Allah di atas arsy dengan makhluk di atas apa? Makhluk. Inilah mereka Ahlul Bidah tidak konsisten. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, takwil ini bukan hanya ada pada abad ini saja, namun sudah sejak dahulu kala, dan ini yang ditahdzir oleh para ulama salaf, dan ini adalah kelakuannya orang Yahudi seperti yang Allah firmankan, yuharrifunal kalima an mawadhi. Kelakuan orang Yahudi suka apa? Menyelewengkan makna ataupun ayat-ayat Allah dari tempatnya. Dan ini ucapan bukan hanya dikatakan oleh ulama abad ini atau oleh yang mereka gelari dengan ulama Wahabi, Ini bukan juga tuduhan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ataupun oleh Syekh Shalih bin Fauzan, namun juga ulama yang sudah berabad-abad yang lalu yang mentahdzir
penyelewengan, tahrif seperti ini. Ini yang sudah sering kita sampaikan, namun tidak apa-apa untuk ya lebih mantap lagi dan biar alil bid'ah lebih melek lagi bahwasanya akidah mereka sesat dan menyesatkan. Di antaranya mentakwil istawa dengan istilah menguasai. Ya kan ini sudah banyak juga yang viral dari alil bid'ah mentafsirkan istawa dengan menguasai. Maka ini ya salah satu ulama mazhab Syafi'i, murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i. Siapa itu? Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang meninggal tahun 311 Hijriah, ya, abad keempat Hijriah, jauh. Ya, sekali lagi ini sudah menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah yang sebenarnya menetapkan semua sifat Allah, mulai sifat tinggi, sifat tangan, sifat wajah, sifat mata dan seterusnya. Ini sekali ini kitabnya. Kalau mau rujukan kita ini diantaranya kitab Tauhid oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Kita mau bawakan ucapan beliau tentang masalah mentakwil sifat istawa dengan istilah menguasai. Ini di halaman 101. Ya, dalam halaman 101 beliau mengatakan bab zikri istiwa'i khaliqina al-ali al-a'la. Bab tentang sifat istiwa sang pencipta kita yang maha tinggi, al-a'la. Kemudian kata beliau, fanahnu nu'minu bi khabarillahi jalla wa ala anna khaliqana mustawin ala arsyihi. Kami Ahlussunnah wal Jamaah, ini yang asli, ya. Sekali lagi, ini yang Ahlussunnah yang asli, bukan hanya sekedar capnya saja, bukan hanya sekedar propaganda saja, namun isinya akidahnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Ahlul Bid'ah yang sesat menyesatkan. Kami Ahlussunnah wal Jamaah mengimani semua kabar berita dari Allah Azza wa Jalla, yaitu diantaranya anna khaliqana mustawin ala arsy. Sang pencipta kita Allah istawa ala arsyihi. La nubaddil kalam Allah wa la naqulu qawlan ghaira alladhi qila lana. Dan kami tidak merubah-rubah kalam Allah, dan kami tidak mengatakan selain yang dikatakan oleh Allah kepada kita. Ya, kama qalatil mu'attilatul jahmiyah, sebagaimana kelakuan yang diucapkan oleh kelompok Jahmiyah al-Mu'attilah yang menafikan sifat Allah, annahu istaula ala arsyihi. Ya, kelompok Jahmiyah alil bid'ah mentakwilkan, mentafsirkan istawa dengan menguasai. Kalau Ahlussunnah mentafsirkan apa? Ala wartafa'ah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dari ucapan tabi'in Mujahid Abul Aliyah. Padahal mereka terkadang juga khataman kitab sahih Bukhari, nggak tahu apa diloncati atau bagaimana, atau mungkin na'udzubillah min dzalik, adallahu ala ilmin, Allah sesatkan mereka di atas ahli ilmu. Dalam Sahih Bukhari, ucapan Abul Aliyah dinukil oleh Imam Bukhari. Beliau mentafsirkan istawa itu artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Adapun yang mentafsirkan istawa al-arsy dengan istawa menguasai, kata Imam Ibnu Khuzaimah, itu tafsirnya al-Jahmiyah, kelompok yang sesat menyesatkan, yang dikatakan oleh para ulama, ribuan ulama salaf mengkafirkan kelompok al-Jahmiyah. Namun inilah yang faktanya ada di tengah-tengah. Sebagian kaum muslimin ngaku Ahlussunnah, namun sekali lagi akidahnya akidah Jahmiyah. Karena kata beliau lagi, la istiwa, bukan istawa sebagaimana dipahami oleh salaf atau oleh para ulama bahasa Arab. Fabaddalu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Mereka merubah-rubah firman Allah tidak sebagaimana yang dikatakan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Khuzaimah, kafi lil yahud lama umiru an yaqulu hittah faqalu hintah. Ini kelakuan mereka sama dengan orang Yahudi. Yahudi Allah perintahkan mengatakan hittah, ha, ta dan tak marbutah, hintah, yang artinya maghfirah, wa qulu hittah,
namun mereka merubahnya dengan hintah. Ditambah apa? Nun, ha, nun, ta, dan tak marbutoh. Faqalu hintah mukhalifina li amrillah azza wa jalla kadzalikal jahmiyah. Mereka menyelisihi perintah Allah sebagaimana ini yang dilakukan oleh kelompok al-Jahmiyah. Maka sekali lagi, kalau ada dai-dai yang sekarang ya di YouTube dan seterusnya yang mentafsirkan istawa dengan istaula, ini pengikutnya Jahmiyah alias juga pengikutnya siapa? Al-Yahud. Ya, makanya kalau mereka menuduh Wahabi pengikut Yahudi, mendukung Yahudi, mereka yang kata para ulama yang mengikuti jejak al-Yahud. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh, wa uluwallahi ala khalqihi bi uluwi qadrihi wa qahrihi wa nahwi dzalik min at-ta'wilatil batilah. Kalau istawa alal arsy, mereka takwilkan istaula menguasai. Kalau arti Allah al-ali, nama Allah al-ali, Allah sabbihisma rabbikal a'la, mereka takwilkan, iya Allah tinggi, tapi tinggi kekuasaannya, tinggi kedudukannya. Zatnya di mana-mana, atau zatnya tidak di ruang, tidak di itu, takwilnya mereka. Iya tinggi, namun tinggi kedudukannya, tinggi apa? Nah, ya intinya tadi ahlul bidah, ahlu ngeles, ya, ahlu takwil. Alatiyah ta'rifun li kalamillah an mawadhihi. Yang intinya sama dengan tadi, sebagaimana al-Yahud mengotak-ngatik, merubah-rubah, mentahrif, mentakwil kalamullah, menyelewengkannya dari makna yang sebenarnya. Wa minhum man yaqul, di antara mereka ada yang berkata makna Allah bersama kita yaitu Allah bersatu, Allah ada di mana-mana, ya, atau ada pula yang istilahnya akidah wahdatil wujud, akidah al-hululiyah, intinya sama, Allah bersatu dengan apa? Hamba-hambanya. Kama taqulu hululiyatul Jahmiyah wa ghairuhum, sebagaimana dikatakan oleh kelompok Jahmiyah yang memiliki akidah al-hulul, Allah bersatu dengan hamba-hambanya. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, wa qalu walakin yusanu anil dhunul kadhibah mislu an yudhanna anna dhahira qawli fis sama anna sama tuqilu aw tudhilluhu. Sekali lagi, sebetulnya makna Allah tinggi di atas aras, Allah tinggi di atas langit, ini sebetulnya sudah jelas, ya, bagi yang masih punya akal sehat, fitrah yang salimah, yang di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, cuma tadi ada syubhat-syubhat dari al-bid'ah, di antaranya ada halusinasi mereka yang mengatakan kalau Allah di langit, maknanya Allah itu dinaungi oleh langit, Allah itu ya dipikul oleh langit. Maka kata Syekh, ini wajib untuk dijauhkan dari kaum muslimin. Makna tukilu ay tahmiluhu wa tudillu ay tasturuhu wa dhulla asyai' alladhi yudilluka min fawqika. Secara bahasa ada dua kata, tudillu wa tukiluhu, yang dua-duanya wajib dijauhkan dari prasangka ya kaum muslimin. Allah di atas langit bukan berarti langit menaungi Allah, bukan berarti langit memikul Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di atas langit, Allah di atas aras, bukan berarti Allah butuh kepada aras, bukan berarti Allah apa? Ya, butuh kepada langit. Allah al-ghani, Allah maha kaya, Allah tidak butuh kepada makhluk. Makanya Imam At-Tahawi rahimahullah dalam akidah Tahawiyah mengatakan mustaghnin anil arsy wa madunahu. Allah tidak butuh kepada aras dan selain aras atau yang di bawah al-aras, karena Allah al-ghani, Allah al-hayyu al-qayyum. Ya, namun tadi hanya sekedar pikiran mereka yang ngeres, yang kotor, yang penuh dengan virus at-tashbih. Walaysa hadanil maknayan muradaini fi kaunihi subhanahu fis sama. Allah di atas langit bukan berarti tadi Allah dipikul langit, Allah dinaungi oleh langit. Ini tidak benar sama sekali dalam mengartikan Allah fis sama. Wa man dhanna dzalik faqad akhta. Barang siapa yang punya prasangka seperti tadi, berhalusinasi seperti tadi,
maka itu adalah kesalahannya. Ghayatul khata', dan itu adalah puncaknya kesalahan. Wadzalika li amrain, karena dua alasan. Yang pertama, anna hadza khilafu ma ajma'a li ahlul ilmi wal iman. Karena perkataan Allah di langit maknanya Allah dinaungi di pikul langit, ini menyelisih ijma' para ulama. Ya, faqad ajma'u ala anna subhanahu faqa arsyihi. Karena ulama Ahlussunnah sepakat ijma' mengatakan Allah di atas ars. Mana bukti ijma' tersebut? Ya, kita bawakan salah satunya, ya. Jadi biar tidak dituduh ini karangan Ibnu Taimiyah, kita mazhabnya Ibnu Taimiyah atau mazhabnya Syekh Fauzan, tidak. Mereka hanya meneruskan tongkat estafet ulama-ulama ya salaf sejak dahulu. Ya, di antaranya tadi Imam Ibnu Khuzaimah. Tadi wafat tahun berapa beliau? 311, abad ke-4 Hijriah. Kita mau bawakan yang lebih salaf lagi, ya, abad ke-3 Hijriah. Yaitu kitab, judulnya saya jelas, Ijma' Salaf fil I'tiqad. Ijma' Salaf dalam apa? Akidah. Oleh Imam Harb Al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah. Alhamdulillah sekarang masih kita kaji hari Kamis ba'dal maghrib. Ya, masih awal-awal pembahasan kitab. Ini jelas, ya, judulnya saja Ijma' Salaf tentang akidah. Beliau hanya menukil ijma' salaf tentang akidah. Di antaranya yang diucapkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan tadi, ulama sepakat tentang Allah di atas ars. Ya, di antaranya di sini. Jadi ini biar ahli bid'ah tidak asbun, tidak asal nuduh bahwasanya salafiyin atau yang mereka katakan wahabi madhab Ibnu Taimiyah, tidak. Kita tidaklah ikut Ibnu Taimiyah kecuali ketika beliau apa? Ikut salaf ya as-saleh. Di antara ini buktinya. Dan kalau mau mereka jujur, pelajari akidah wasitiyah. Bandingkan dengan kitab-kitab salaf seperti tadi Ibnu Khuzaimah, kitab Tauhid, Imam Harb Al-Kirmani dengan kitabnya Ijma' Salaf fil I'tiqad. Tidak ada bedanya. Kita mau bacakan, ya sekali lagi ini biar kita lebih mantul bahwasanya kita bukan hanya mengikuti Ibnu Taimiyah, namun kita mengikuti as-salaf. Kita tidak mengikuti Ibnu Taimiyah kecuali ketika beliau mengikuti as-salaf. Di awal kitab Imam Harb Al-Kirmani mengatakan, hada madhabu a'immatil ilmi. Inilah madhabnya para ulama ilmu. Wa ashabil athar, para pemegang al-athar sunnah Rasul. Ahli sunnah al-mutamassikina bi uruqiha, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW. Al-ma'rufina biha, yang dikenal dengan berpegangnya mereka dengan sunnah Rasul. Al-muqtada bihim fiha, yang merupakan suri toladan dalam berpegang teguh dengan sunnah. Milladun ashabin nabi, dari sejak zaman para sahabat Nabi. Ya, sekali lagi, apa yang disampaikan oleh beliau dalam kitab ini isinya ya secara global adalah ijma' para sahabat Nabi SAW. Ila yaumina hadza, sampai hari ini, kata Imam Harb Al-Kirmani. Dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam 4 dan sampai zaman beliau. Nanti kita akan lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ucapan Imam Harb Al-Kirmani yang hidup ya di abad ke-3 Hijriah dalam kitabnya Ijma' Salaf fil I'tiqad, atau dalam cetakan yang lain Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan bahwasanya inilah akidah Ahlussunnah sejak zaman para sahabat Nabi ya sampai kepada zaman beliau. Artinya dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 sampai ke zaman beliau, semuanya sepakat di atas akidah yang satu ini. Kemudian beliau mengatakan, faman khalafa syai'an min hadil madahib, barang siapa yang menyelisih salah satu dari ajaran akidah berikut ini, au ta'ana fiha, atau mencela isinya, au abaqa ilaha, atau dia memperolok orang yang mengatakannya, fahuwa mukhalif, maka dia menyimpang, mubtadi, dia alil bid'ah, kharijun anil jamaah, dia keluar dari ahli sunnah, zailun an manhajis sunnah, dia menyimpang dari manhajnya sunnah,
dan dari sabil haq, jalan kebenaran. Makanya kalau kita mau tahu mana orang sesat, dai sesat, kelompok sesat, di antara barometernya kitab-kitab akidah semisal ini. Yang menyelisih prinsip Ahlussunnah, maka dia sesat, maka dia bukan ahli sunnah. Ini pernyataan ulama salaf seperti Imam Harab Kairmani dan juga gurunya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Di antara ijma salaf dalam akidah yang menyelisihinya dia ahli bid'ah, di antaranya kata beliau, ini kalau poin halaman 56, wa huwa 'alal arsy fawqas sama'is sabi'ah. Dia Allah di atas aras, di atas langit yang ketujuh. Kemudian kata beliau, fa in ihtajja mubtadi' au mukhalif au zindik. Kalau ada ahli bid'ah, kalau ada orang yang menyimpang atau orang munafik berdalil dengan firman Allah, wa nahnu aqrab ilai min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi lehernya. Atau kalau ada yang berdalil dengan firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ma yakunu min najwa thalathan illa huwa rabbium illa huwa ma'hum aina ma kanu. Maka jawabnya kata beliau, fakul innama yakni bidzalika al ilmu. Kata-kata Allah bersama mereka, Allah bersama kalian, yaitu dengan ilmunya. Sekali lagi, yang kita sampaikan dalam pembahasan ini bukan hanya dari Ibnu Taimiyah, dari Syekh Shalih bin Fauzan, namun sudah didahului oleh ulama salaf. Ini abad ketiga Hijriah. Sekarang sudah abad keberapa? Sekali lagi, inilah ayat salafiyun, inilah dakwah salafiyah, hanya ikut akidah manhaj para salaf. Ini buku-bukunya, ini referensinya. Nah, kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, kita lanjutkan lagi. Kata beliau, faqad ajma'u ala anna subhanahu fawqa arsyihi. Ulama Ahlussunnah telah sepakat Allah di atas arasnya, tinggi di atas langit, ba'inun min khalqi, terpisah dari makhluknya, tidak nempel, tidak bersatu. Laisa fi dzati syai' min makhluqatihi, tidak ada sesuatu pun dari sifatnya yang merupakan makhluk atau dalam zatnya. Wala fi makhluqati syai'un min dzatihi, bukan sebagaimana akidahnya orang-orang An-Nasara, Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafir kata Allah orang-orang yang mengatakan Allah itu Trinitas, satu namun tiga, tiga namun apa? Wa qad taqaddamal kalam fi tafsiri qauli a amintum man fis sama, dan sudah dilewati pembahasan tafsir firman Allah surat Al-Mulk, a amintum man fis sama wa annau in urida bis sama as-sama al-mabniyah fa fi bi makna ala ay ala sama. Kata-kata Allah fis sama, entah dalam ayat atau dalam hadis kata-kata fis sama, kalau yang dimaksud as-sama itu bangunan langit yang kita lihat, maka makna fi ala sama, Allah di atas apa? Langit, ala sama. Nah, kaqauli la usallibannakum fi judu'in nakhli, sebagaimana firman Allah tentang para tukang sihir Fir'aun yang diancam oleh Fir'aun, aku akan menyalibmu di batang kurma. Apakah batang kurma dikerowoki kemudian dimasukkan tukang sihirnya ke dalamnya? Apakah di atas batang kurma? Di atas batang apa? Pohon kurma. Sekali lagi ini membantah halusinasinya alil bid'ah. Kata-kata fi itu kan di langit. Berarti di langit itu Allah dinaungi oleh apa? Seperti manusia dalam masjid. Berarti masjid itu menaungi manusia yang tinggal, yang duduk di sana. Sekali lagi ini adalah apa? Halusinasi kalian. Kata-kata fis sama tidak sama dengan kata-kata manusia kita di dalam apa? Kata-kata fi tidak harus di dalam. Kata fi juga maknanya dalam bahasa Arab apa? Ala, di atas. Seperti di sini. Kata Fir'aun, aku akan menyalib kalian di pohon kurma. Apakah masuknya di dalam? Tadi dikerowoki dulu baru dimasukkan? Tidak. Kata-kata fi artinya ala sama. Ay ala judi nakhli. Wa in urida bis sama al ulu, karena makna fi sama ay fil ulu.
Kalau makna as-sama itu al-ulu. Kata-kata as-sama dari kata-kata sama yasmu sumuan, artinya ala ya'lu uluan. Fil ulu, Allah di ketinggian. Wallahu a'lam. Ini bantahan yang pertama. Yang kedua, anna hadzal dhann mukhalifun. Alasan kedua mengapa halusinasi mereka yang batil menyangka kalau dikatakan Allah di langit berarti langit menaungi Allah, Allah dipikul oleh langit, ini batil. Karena alasan yang kedua, ini adalah prasangka yang menyelisihi, yang menyimpang li adilatil Qur'ani dala ala adhamatillah, yang menyimpang dari dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan keagungan Allah, wa ghinau an khalqihi, yang Allah tidak butuh kepada makhluknya, wa hajati khalqi ilai, bahkan makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Al-Ghani, Allah Al-Hayyul Qayyum. Kama fi qouli ta'ala wasi'a kursiyyus samawati wal arda. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan tidaklah perbandingan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dengan kursinya Allah kecuali seperti gelang yang kecil dengan padang pasir tanah yang lapang. Mana yang lebih besar, tanah lapang atau gelang yang kecil? Nah, itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi saja tidak sebesar kursinya Allah. Artinya sangat jauh. Ini menunjukkan keagungan Sang Penciptanya. Maka tidak mungkin dikatakan langit itu menaungi Allah. Allah yang menaungi langit dan bumi dan yang lainnya. Wal kursi makhlukun azimun baina yadil arsy. Kursi adalah makhluk Allah yang sangat agung. Kalau mau dibandingkan dengan arsy lebih besar lagi. Perbandingannya kata Rasul seperti tadi. Seperti gelang yang kecil dengan tanah yang besar. Tanah yang besar atau tanah lapang seperti arsy, sedangkan kursinya seperti apa? Gelang kecil. Jadi urutannya arsy yang paling besar, kursi baru apa? 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka tidak mungkin dikatakan Allah dinaungi oleh apa? Langit, atau langit lebih besar daripada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa huwa a'dham minas samawati wal ard. Arsy, kursi lebih besar daripada langit dan bumi. Wal arsyu a'dham minhu. Arsy lebih besar daripada kursinya Allah. Fa idza kanatis samawati wal ardu asghar minal kursi wal kursi asghar minal arsy wallahu a'dham min kulli syai'. Kalau langit dan bumi lebih kecil daripada kursi, kursi lebih kecil daripada arsy, Allahu Akbar, Allah yang lebih besar. Pakai fatahwi sama, bagaimana dikatakan langit menaungi Allah? Autokilu autodilu, atau memikul Allah. Allah yang menjaga, menahan langit dan bumi dan seterusnya. Yang terakhir, wa kadzalika qaulu ta'ala innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula wa yumsikus sama an taqa 'alal ardi bi illa bi idzni. Ini sudah kita baca tadi, wa min ayati an taqumas sama wal ardu bi amri. Fa hadhil ayat tadullu ala anna samawati wal arda bihaja ilaih. Ayat-ayat tadi menunjukkan yang butuh adalah langit tersebut. Langit dan bumi itu yang butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada langit. Fa huwa alladhi yumsikuha an tazula aw taqa wa yakunu qiyamuha bi amri wahdah. Langit bisa tegak dengan perintah dari Allah, dengan seizin dari Allah. Fala yuqal ma'a hadza an yakuna subhana bihaja ilaiha. Maka tidak masuk akal sama sekali, tidak sesuai dengan nas, tidak sesuai dengan akal yang sehat kalau dikatakan Allah dinaungi arsy, dinaungi langit, atau Allah butuh kepada arsy atau butuh kepada langit. Semua makhluk butuh kepada Allah. Nah, ta'alallahu an hadzal dhann al-batil uluwan kabira. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada syubhat? Tidak ada ya? Baik, alhamdulillah. Jangan menjadi ahli syubhat. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.